Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarkawi Meksi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman semua tentang perakitan strum PDC ya teman-teman ya. Semoga ini jadi ilmu tambahan buat kita semua ya. Jadi buat teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga masih sehat walafiat dan semoga juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dimudahkan segala urusannya. Ya, teman-teman, di sini di depan saya udah ada strum PDC. Ini udah punya orang semua ya, teman-teman ya. Jadi untuk perakitannya itu harus detail pada dasarnya teman-teman ya. Jadi untuk kita tahu pada dasarnya itu gampang teman-teman ya. Untuk PDC lokal seperti produk-produk anak bangsa ya, terkecuali produk-produk Cina. Kalau produk Cina ada juga yang udah mantap, ada juga yang belum sempurna, kita bilang seperti itu. Oke, di sini banyak teman-teman ya. Di PCB, maaf nih teman-teman, ini sangat berserak tempatnya. Ini walaupun saya bersihkan cuma 2 jam bersihnya, setelah itu nampak seperti ini lagi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tanya PAC juga banyak teman-teman. PAC juga banyak sama kita. Ini untuk air kapurnya juga banyak. Ini untuk TR-nya. Nah, TR-nya. Ini sangat numpuk, TR-nya banyak sekali. Jadi yang mau pesan silakan hubungi ke nomor WA saya. Artinya bisa tanya-tanya dulu ya teman-teman ya. Jadi kembali kepada inti pembahasan kita, cara merakit strum PDC. Jadi pada dasarnya teman-teman, untuk produk-produk anak bangsa ya, ini mau saya buat nanti untuk air payo berat ya. Untuk payo berat. Nah, di sini teman-teman, untuk polari akinya teman-teman, ini dasar ya, dasar, karena ini input daripada baterai, ini harus benar-benar bagus. Jadi teman-teman, di sini kendalanya cukup banyak, kendala yang di sini. Pada dasarnya di polari MOSFET polari ini kadang-kadang ada yang memakai yang 60 sekian ampere ya. Ada polari aki, ada yang 69 ampere, kebanyakan dijual MOSFET SMD itu ya. Jadi MOSFET polari. Jadi teman-teman pesan di Shopee ya. Pesan di Shopee MOSFET polari aki. Itu ampernya sangat kecil teman-teman. Ampernya sekitar 60 sekian lah ada. Itu kendalanya. Karena kenapa saya bilang begitu? Kemarin kan banyak teman-teman yang masuk, yang kita servis, kebanyakan yang kena ini, bagian ini dia. Polaritas akinya. Ya. Jadi polari aki ini sangat bermasalah jika menggunakan aki lebih besar yang di atas polari. Semisal polari aki ini ampernya cuma 60 sekian ampernya. Jadi teman-teman memakai yang aki yang 100 ampere. Jadi kapasitas si polari ini di bawah kapasitas ampere baterainya. Jadi ini short. Maka dari itu, karena short yang ini, saat memakai aki kebalik teman-teman, yang ini jebol. Ini jebol, MOSFET-nya jebol. MOSFET-nya jebol, malahan lari kepada otak PDC-nya sini, di PWM sini teman-teman.
itu permasalahan yang sangat rumit teman-teman, padahal hanya sepele. Dikarenakan saya menemukan masalah seperti itu. Nah, kalau saya kan memakai FDP teman-teman nih untuk polari aki. Saya pesan langsung FDP. Mana? Bentar teman-teman. FDP. Mana larinya FDP tadi? Nah, seperti ini teman-teman. FDP seperti ini, kemudian saya potong kaki tengahnya, saya buatlah seperti ini. Ini kualitasnya udah bagus. Karena ampernya dia kalau nggak salah 144 ampere dia ini, 100 volt. Ya. Jadi mau teman-teman gunakan aki 100 ampere nggak masalah, aman ya itu. Apalagi udah kita paralel jadi 4 ya. Wah, mantap sekali ini teman-teman. Mau gunakan aki 100 ampere pun enggak masalah. Karena sistemnya kita akan paralel nih teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman coba. Kalau pembahasan saya ini salah, coba teman-teman coba jika menggunakan MOSFET SMD yang sekian ampere itu, yang 60 sekian ampere. Saat teman-teman nyalakan setrumnya, teman-teman pegang di sini panas teman-teman. Sangat panas dia. MOSFET polari aki ini. Saya sudah mencobanya memakai aki yang lebih kapasitasnya daripada MOSFET SMD itu, memakai 75 ampere. Ini sangat panas. Oke. Sangat panas. Dan panasnya akan mengaliri kepada kaki MOSFET. Nah, MOSFET. Dia kan nih ya, ke kaki MOSFET ya. Dan saat ada di kaki MOSFET panasnya dia akan mengaliri kepada MOSFET, karena bahan MOSFET ini kuningan teman-teman. MOSFET bagiannya dalamnya kuningan nih teman-teman. Jadi sangat rentan dia menerima arus panas sangat cepat dia teman-teman. Ya, semoga jadi ilmu tambahan buat kita semua teman-teman ya. Cuma coba teman-teman boleh coba nantinya memakai MOSFET biasa. Itu sangat panas ini teman-teman, tanpa kita sadari ini panas. Tapi kalau FDP tidak akan panas dia teman-teman, aman. Mau menggunakan aki sebesar apapun ampernya tidak panas, apalagi udah di paralel ya. Ini bukan di seri, di paralel. Oke, jadi 144 ampere dikali 4, jadi ampernya udah hampir 600 ampere dia tuh teman-teman. Oke. Nah, ini rencananya saya membuat strum air payo berat. Ini sudah jadi semua. Ini tinggal masuk box ya teman-teman, 4 MOSFET. Ini kalau PCB-nya 6 pad, saya buat 4 pad karena kita menggunakan pad jumbo. Kapasitas pad jumbo ini sangat bagus. Ini saya memakai MOSFET IRF 4468 ya. Jadi 4 pad aja ini udah setara dengan 10 MOSFET biasa ya. Kalau kita menggunakan FDP yang tadi ini teman-teman, nah nih kalau kita bandingkan dengan ini bukan saya bandingkan bagian bodinya teman-teman ya, secara fisiknya juga dia ini lebih daripada MOSFET ini ya, karena ampernya cukup besar, hampir 200 ampere per bijinya teman-teman. Jadi gimana ceritanya ya teman-teman, jangan salah paham dulu ya. Gimana ceritanya perbandingannya bisa sebesar itu teman-teman ya. Jadi semisal saya tegakkan, semisalnya teman-teman di bagian input
bukan input, output ya, output inverter bisa kita buat yang ini. Misalnya keluaran arusnya 250 volt, input dari inverter, input dari trafo ya. Jadi selebih daripada itu kita tidak bisa membuat, kita tidak bisa melebihi lagi karena si MOSFET ini akan panas dia teman-teman, overhot dia ya. Misal ini kan misal 250 volt, selebih daripada itu mau kita kasih 300 volt dia nggak sanggup lagi, takutnya MOSFET-nya akan jebol ya perbandingannya. Tapi kalau kita memakai MOSFET jumbo, mau kita kasih 300 ataupun kita kasih 350 volt yang keluarnya, dia tetap aman MOSFET-nya teman-teman ya, tetap aman dia. Makanya saya buat perbandingannya, 4 MOSFET jumbo ini setara dengan 10 MOSFET ini teman-teman. Bukan perbandingan daripada bodinya, tapi kapasitasnya teman-teman, kapasitas fisiknya ya. Oke, itu perbandingannya teman-teman, MOSFET jumbo. Nah, ini yang ini untuk air tawar ya. 4 pet jumbo ini mampu, kalau produk saya mampu di kedalaman 4 sampai 5 meter kalau pakai perahu. Tapi kalau nggak pakai perahu dia nggak mampu. Kalau kita pakai stick 2 dia kan kurang bagus. Tapi kalau pakai perahu, karena yang groundnya kita lepas di bawah perahu, panjangnya 10 sampai 15 meter di bawah perahu, dia mampu di kedalaman 5 meter ikannya keangkat teman-teman. Oke, ini nantinya kita pakai trafo seperti itu. Berapa tuh, 42 kalau nggak salah, 42. Kalau untuk air payo berat nantinya saya menggunakan trafo 55. Ini trafonya teman-teman. Nah, ini trafonya udah saya gulung, trafo 55 ini ya. Jadi buat teman-teman yang tanya primernya berapa helai, saya tidak menggunakan email biasa, tapi saya menggunakan ini teman-teman. Saya untuk primernya menggunakan selendang teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Semua yang produk terbaru kita udah menggunakan selendang. Ini tebalnya 0,3 mili kalau nggak salah ya, 0,3, karena saya pakai itu lebih suka karena ampernya keluarnya lebih ya, bukan cukup lagi tapi udah lebih keluar ampernya teman-teman ya. Nah, ini trafo 55 berserak sekali teman-teman. Maaf kalau bengkel saya ini sangat berserak teman. Ini bukan di atas saja teman-teman. Nah, bukan di atas aja yang berserak, tapi di bawahnya juga berserak teman-teman. Itu komponen-komponen semua spare part PDC saya di dalam kotak banyak teman-teman. Nah, ini trafo banyak nih. Berserak nampak teman-teman. Ini untuk trafo air payo ini 55 dia teman-teman tuh, banyak juga. Jadi yang ingin pesan silahkan hubungi ke nomor WA saya, tanya-tanya dulu ya, tanya-tanya dulu sebelum dibeli, tanya-tanya dulu lah. Lebih bagus kita konsultasi dulu sama si perakitnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.